Kebakaran melanda Pondok Pesantren Darun Najam 4 yang berlokasi di Kampung Cilengo, Serang, Banten. Petugas pemadam kebakaran bersama warga berupaya memadamkan kobaran api yang melahap bangunan asrama santri. Sementara, para santri dan penghuni pondok pesantren lainnya berupaya menyelamatkan barang-barang dari dalam bangunan. Mundur, bahaya, mundur. Mundur, semua mundur. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik yang menyambar hingga ke seluruh ruangan. Penanganan sudah kita laksanakan, yang terbakar itu 5 kamar santri ya, 5 kamar santri. Alhamdulillah tidak ada korban. Kondisi sekarang dengan masih pendinginan, jadi alhamdulillah bisa ditangani, tidak menyebar api ke yang lain. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Nasib artis Ardhito Pramono dalam kasus narkoba ditentukan usai pemeriksaan polisi. Gara-gara sepeda motornya rusak, seorang pria membakar temannya sendiri. Vaksin dosis ketiga atau vaksin booster serentak digelar hari ini. Halo, selamat malam pemirsa. Ruko 3 lantai di Sunter Tanjung Priuk, Jakarta Utara terbakar. Sebelum kebakaran, karyawan yang bekerja di ruko tersebut sempat mendengar suara ledakan. Bersama saya, Debbie Kristami, inilah News Malam selengkapnya. Kebakaran melanda bangunan ruko 3 lantai di Jalan Danau Sunter Selatan, Tanjung Priuk. Menurut keterangan saksi, api pertama kali muncul dari ruangan yang dijadikan gudang minimarket di lantai 3. Salah seorang pegawai yang bekerja di ruko ini menyatakan sempat mendengar suara ledakan sebelum kebakaran terjadi. Api bisa dipadamkan dalam waktu setengah jam setelah mengerahkan 10 mobil pemadam kebakaran. Kebetulan ada anggota yang dia patroli Pak Di Agus yang punya wilayah Podomoro dan melihat punya api di lantai 3. Jadi dia langsung menghubungi ke pos-pos terdekat dan langsung ke grupnya yaitu SIDIN. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, usai menjalani tes kesehatan dan urin, Ardhito kembali menjalani pemeriksaan di ruang Sat Narkoba Polres Jakarta Barat. Polisi menangkap Ardhito atas kepemilikan ganja. Usai menjalani tes kesehatan dan urin, Ardhito kembali menjalani pemeriksaan di ruang Sat Narkoba Polres Jakarta Barat. Penangkapan Ardhito dikonfirmasi oleh Kapolres Jakarta Barat. Ardhito ditangkap atas kepemilikan ganja dan telah dibuktikan melalui hasil tes urin positif narkoba. Dan padanya memang kita temukan barang bukti berupa ganja. Saat ini yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi rekan-rekan, saya cuma sebatas itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya aktor sekaligus musisi Ardhito Pramono diamankan di kediamannya di kawasan Jakarta Timur. Dalam penangkapan itu, polisi menyita barang bukti narkotika jenis ganja. Polres Jakarta Barat menyatakan Ardhito positif narkoba dan hingga kini masih memeriksa Ardhito secara intensif. Di
Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Puskesmas Kramat Jati menjadi salah satu lokasi di Jakarta yang menggelar vaksinasi dosis ketiga. Sejak pagi, masyarakat antusias untuk mendapatkan vaksin dosis ketiga termasuk lansia. Sejumlah persyaratan untuk mendapatkan dosis ketiga diantaranya dengan menunjukkan e-tiket. E-tiket artinya penerima vaksin telah menyelesaikan 2 dosis vaksin dan telah melalui interval 6 bulan. Yang sekarang pun kan dosis 1 dan kedua kalau memang waktunya belum, kan nggak kebuka di sistem, jadi tidak bisa diinput. Kemudian usia juga kan, kalau misalnya waktu awal kan usianya 18 ke atas, 18 tahun kurang sehari nggak bisa juga diinput. Jadi memang alhamdulillah ya, mudah-mudahan sistemnya juga ikut mengunci, memfilter gitu. Jadi seperti itu. Nah sampai saat ini memang yang terbanyak lansia nih, berarti ya tiga-tiganya mereka betul-betul udah ready, alhamdulillah. Jadi lansia kan kita paling khawatir ya kalau untuk tertular. Sementara itu berharap target vaksinasi secara menyeluruh bisa direalisasikan untuk menekan angka COVID-19 khususnya Omikron. Pemerintah pun menjamin ketersediaan vaksin dosis ketiga. Saya kira contoh-contoh yang baik sehingga kemungkinan orang tertukar, tidak vaksin tertukar itu bisa dimitigasi di sini. Jadi saya kira ini jadi contoh justru yang bagus. Di RPtra Gondang Dia Menteng, Jakarta Pusat, petugas memprioritaskan dosis vaksin untuk lansia di atas 60 tahun, serta peserta dengan imunokompromis atau sistem imun yang terkontrol oleh tenaga kesehatan. Masyarakat yang mendapatkan dosis utama Sinovac nantinya akan mendapatkan vaksin Pfizer dan AstraZeneca sebagai boosternya, sedangkan dosis utama AstraZeneca akan mendapatkan booster Moderna. Di Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau vaksin booster di Provinsi Jawa Timur berlangsung serentak di 29 kabupaten dan kota. Salah satunya di Gedung Dinas Ketenagakerjaan Jalan Dukuh Menanggal, Surabaya. Kali ini sebanyak 100 warga lanjut usia menerima vaksin booster. Vaksinasi dibuka langsung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Vaksin booster di Sidoarjo, di Gresik, di Lamongan, dan Surabaya. Kemudian kenapa Pemprov melakukan kick-off di kantor Dinas Ketenagakerjaan? Karena sekalian kita apel dan upacara bulan K3. Selain lansia, kedepannya vaksin booster juga diberikan pada orang dewasa dan anak-anak. Saat ini ketersediaan vaksin di Jawa Timur masih aman dan menunggu proses pendistribusian dari Dinas Kesehatan Jawa Timur. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, penerapan karantina wilayah atau mikro lockdown di Kelurahan Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat diperluas. Saat ini, total ada 52 warga terkonfirmasi positif COVID-19. Tercatat ada 2 tambahan kasus baru positif COVID-19 di Kelurahan Krukut, Jakarta Barat. Area micro lockdown pun diperluas, yang sebelumnya hanya 4 RT kini menjadi 14 RT. Micro lockdown diterapkan selama 2 pekan. Untuk mengurangi resiko penularan, petugas melakukan penyemprotan desinfektan. Warga juga diminta menjalani protokol kesehatan secara ketat dan segera mendapat vaksin booster COVID-19. Sebelumnya seorang warga Krukut dinyatakan suspek terpapar varian Omikron usai pulang berlibur dari Pantai Anyer, Provinsi Banten, dan Puncak, Provinsi Bogor. Ini kita sudah jalani selama 1 minggu. Kita penetapan zona merah yang awalnya di 4 RT sudah ditetapkan dari hari Kamis. Tracing sudah beberapa kali dilakukan, ini merupakan tracing selanjutnya, tapi ada strategi-strategi baru yang nanti akan dijalankan pada dimulai hari ini. Tracing terhadap warga terus dilakukan guna mendeteksi kemungkinan pertambahan jumlah warga yang positif COVID-19. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Wildan Aulia, iNews melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia terus melonjak. Keterisian tempat tidur di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta pun berada di angka yang mengkhawatirkan, yakni 58,78%. Peningkatan jumlah pasien COVID-19 di Indonesia terus melonjak. Berdasarkan data terakhir, penambahan jumlah pasien terpapar COVID-19 sebanyak 185 orang. Namun dari jumlah tersebut tidak ada yang terjangkit varian Omikron. Lebih dari 2.000 pasien kini tengah menjalani perawatan di RSDC Wisma Atlet Kemayoran. 91% diantaranya merupakan pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN. Untuk Wisma Atlet, Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran pada saat ini huniannya ada 2.160. Jadi bornya itu ada 58,78%. 90% pasien yang dirawat di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran ini adalah dari pelaku perjalanan luar negeri. Sementara itu sebanyak 130 pasien COVID-19 varian Omikron kini masih menjalani perawatan. Secara keseluruhan, jumlah pasien Omikron yang mendapatkan penanganan di RSDC Wisma Atlet pasca meledaknya varian Omikron sebanyak 327 pasien. Dengan rincian 197 diantaranya telah sembuh. Omikron, total yang sudah kita rawat itu ada 327. Untuk hari ini pasien yang didiagnosis, yang dikonfirmasi Omikron masih 0, dan pasien yang pulang dengan Omikron hari ini ada 25. Jadi total pasien yang sudah pulang dan dinyatakan sembuh selama dirawat di Wisma Atlet ini ada 197 pasien. Pihak pengelola pun telah menyiapkan langkah antisipasi puncak kasus COVID-19 varian Omikron yang diprediksi akan terjadi pada Februari 2022. Masyarakat diminta tetap waspada, tetap di rumah dan disiplin protokol kesehatan, mengingat ancaman virus COVID-19 yang makin nyata di depan mata. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Dinas Pendidikan menutup sementara Sekolah SMA Negeri 71 Jakarta. Penutupan ini dilakukan karena ditemukan siswa yang terpapar virus COVID-19 varian Omikron. SMA N 71 Jakarta meniadakan kegiatan pembelajaran tatap muka selama 5 hari. Keputusan ini diambil setelah siswanya terpapar COVID-19 varian Omikron. Hasil tracing terhadap 35 siswa telah dinyatakan negatif. Selama sekolah ditutup, para siswa tetap mengikuti pelajaran secara daring. Tracing yang sudah dilakukan pada hari Senin kemarin sebanyak 30 siswa dan secara mandiri ada 5 orang pada hari sebelumnya, seluruhnya dinyatakan negatif. Gedung sekolah juga disterilisasi dengan cairan disinfektan untuk mencegah penularan virus COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Percaya putrinya akan hidup kembali, pasangan suami istri di Pemalang, Jawa Tengah menyimpan jenazah putrinya yang telah meninggal 2,5 bulan lalu. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah di iNews Malam.